Pada hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Selamat datang di Gereja Santosa Asih, Jakarta, Jemaat Kampus IKSM. Sebelum itu, mari kita mengambil sikap saat teduh dan berlutut di hadapan Tuhan saat teduh. Saat teduh selesai. Baik, kita memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu pujian Bapakku datang menyembah. Aku cemas, kau menghiburku.
aku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku Sama-sama kita sembah Dia. haleluya Yesus. Glory haleluya. Hanya Kau yang layak disembah. Oh senang, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya Kau yang kami sembah. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Berdoa. Doa terbuka. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa di sorga, yang mempunyai langit dan bumi, serta yang mengasihi kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, buat pagi hari ini Tuhan yang menyertai serta membimbing kami untuk bisa kembali berkumpul dan bersama-sama bersekutu untuk memuji nama-Mu yang kudus. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami. Bila Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bila setiap ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan, serta kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Bapa di sorga, berkati setiap para pelayan pada pagi hari ini, baik itu WL, singer, pemusik, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat dan surgawi Tuhan limpahkan kepada pemerintah firman pada pagi hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Pada saat ini kami tabiskan ibadah kami ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Tetap masih kita berdiri. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu pujian Bangkit Surga Nama Yesus.
bukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya, tak buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, kalah segalanya. Bukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya, buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Baik, kita masuk. Jika ada bersaksi dari asrama yang libur di asrama, itu silakan. Nah, sebelumnya kita nyanyi lagu Bapak.
sudah resmi di sini ada Gereja Santos Asih Jemaat Kampus. Oleh karena itu harus kelihatan ada kesetiaan anggota. Ya, kesetiaan anggota. Paling tidak rekan-rekan yang ada di kampus, yang di gudang, ya rumahnya dekat-dekat sini, bisa hadir. Sebab kalau tidak ini sepi-sepi terus kita kan. Tadi saya bilang yang ada di kampus, yang ada di gudang, yang rumahnya dekat, rumah dekat. Jadi yang rumah dekat nanti akan saya sampaikan seperti yang ada di Gudang. di Halim. Halim itu termasuk gudang ya. Jadi Halim, Pondok Gede ya. Ini termasuk mendukung, namanya mendukung kan. Waktu saya dulu pergi ke Condet karena saya lihat GPDI satu-satunya gereja yang ada di sini, ya kita mendukung. Saya dari sini mendukung, lalu kita bangun gereja. Gereja itu tidak seperti itu. Karena gereja itu adalah milik Tuhan. Ya. Jadi harus menunjukkan kesetiaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya bilang ini gereja harus dilengkapi dengan laptop. Kemudian dilengkapi dengan piano, dilengkapi dengan biola ya, yang begini, ya. Biola. Kalau saya mengatakan dilengkapi, saya tanggung jawab. Sebut saja berapa laptop harganya, sebut saja piano berapa harganya, sebut saja berapa harga biola. Kasih sama saya, oh harganya ini di sana tempatnya. Kamu bagian media kan, cari itu. Jadi laptop, piano, biola, berapa harganya, di mana tempatnya? Kasih sama saya, besok boleh kau kasih. Kalau saya udah ngomong begitu, tentu saya tanggung jawab. Tanggung jawab. Dan kalian yang nggak tanggung jawab, nggak ada yang kasih harga laptop. Nah, ya David lupa terus.
jangan diikuti dia. Siapa tahu makin tua makin lupa dia. Nggak lupa aja. Siapa nggak lupa aja. Saling mengingatkan. 3 ini harus saya beli. Sehingga masa nggak ada laptop kita nggak tahu ibadah kita, nggak bisa kita monitoringnya. Ya harus ada laptop yang baik lah, jangan yang setengah jalan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga harus ada peningkatan. Mahasiswa yang 8 orang harus meningkat sifat dan perilakumu. Kalau kamu bernyanyi di depan ini jangan lihat kiri, lihat kanan. Jangan, lurus saja. Kamu harus yakin kau bernyanyi. Dan kau harus yakin kau bernyanyi kepada Tuhan. Kalau berdoa udah betul itu ada seruan sebelum berdoa ibadah supaya jemaat bersaat teduh dan berlutut di hadapan Tuhan. Ini jangan terlalu buru-buru, Pak. Kan berdoa menghadap Tuhan. Tapi jangan kelamaan, capek juga kan? Jangan buru-buru juga. Lalu liturgi itu harus tahu liturginya. Walaupun kita ini hanya berapa orang lah, kita 12 orang apa. Kita harus disiplin dan tetap menghadap Tuhan, kan bukan kalau banyak orang lalu dia menghadap Tuhan. Oh, bukan. Seberapa kita yang beribadah, kita berdoa yang benar. Dan terakhir, kalau yang berdoa syafaat, kamu membaca jangan salah-salah, baca yang benar. Kau tenang aja, jadilah tenang supaya kau dapat berdoa. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tenang, tidak ada yang budak-budak kalian di sini. Kita hargai itu biasa. Ya, si Enos memang nggak ada, jadi dia tidak bisa siapkan itu. Malam ini dia, besok dia, hari ini dia datang. Pasti itu dia. Lalu kamu ceklah itu berapa harga, kasih sama saya. Supaya kita beli itu minggu yang Senin, Selasa sampai hari ini. Terakhir bahwa pembukaan kuliah semester tanggal 8. Betul? Untuk pembukaan ibadah tahun baru kita. Kalau pembukaan IKSM tanggal 17. Tanggal 8. Oh, jadi ibadah tahun baru kita. IKSM, SAJ, gereja, Senin. ya ibadah pembukaan. Kalau ibadah pembukaan semester tanggal 17. Tidak semester, tapi ibadah pembukaan kerja lah. Ya. Ibadah pembukaan kerja. Jadi besok itu lebih rapi lagi ya. Karena apa? Karena besok pagi saya pesan 10 kilo ikan segar
10 kilo ikan segar. Jadi kalian jam 8 itu diambil, mungkin jam 10 sudah sampai di sini. Kita tetap ibadah. Jadi kalau datang ikan itu kan bereskan, bersihkan dulu aja. Kalau pembakarannya nanti setelah ibadah aja. Karena makan kita ada tetap makan nasi bungkus apa itu. Nah nanti siapa yang mau makan ikan boleh makan ikan setelah selesai ibadah dibakar. Ya, saya kira yang mau tahan lapar tahan aja dulu laparnya, tunggu itu ikan dibakar. Semua harus menunjukkan sopan santun. Ini kalau kerja dibuka artinya jadi kita makin bersemangat mengikuti kerja ke depannya. Itu aja. Semua yang bertugas tetap melakukan kewajiban. Shalom. Shalom. Baik, kita membacakan Epster kita yang terambil Yosua pasal 1 ayat 9. Yosua Pasal 1 ayat 9. Baik, sama-sama kita membacakannya. berdiri saja. Saya membaca. Satu, dua, tiga. Bukankah telah diperintahkan kepadamu, Teken dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Amin. Baik, kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita Tuhan, kusiapkan hatiku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Kau
kita membuka buku Tuhan yang terambil dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 18. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 18. Kalau kita sudah mendapat, kita bertanggapan ya. Saya membaca ayat pertama dan judulnya, lalu saudara baca ayat kedua, lalu semua membacalah. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi sekarang dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama dan pada dirinya sendiri daripada dirinya sendiri. Dan jagalah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sama-sama. Supaya dalam nama Yesus lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sampai di sini dulu tahap pertama. Tahap kedua masih ayat 12 sampai dengan ayat 18. Kepada saudara-saudara, bagian daripada firman yang kita baca ini adalah bagian dari Natal. Natal adalah Tuhan menjadi manusia. Dan Tuhan yang menjadi manusia akhirnya dia melakukan karya keselamatan secara sempurna. Oleh karena itu kita diajak untuk bertekun mengikuti kesempurnaan yang Tuhan lakukan. Dan betul-betul sungguh-sungguh Tuhan melakukannya supaya kita beroleh keselamatan. Perikop ini mengajar kita harus menjadi satu hati, satu pikir, satu tujuan.
saling mengasihi, saling menolong, mengampuni, dan hidup dalam kesatuan, hidup dalam persekutuan. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan membawa keteladanan bahwa warga kerajaan surga itu seperti itu. Di surga seperti itu kehidupan. Karena di surga seperti itu kehidupan, maka ketika Tuhan melihat si iblis si jahat memberontak, maka Tuhan mengusirnya dari surga. Lalu sekarang masih ada malaikat, masih banyak. Yang diusir itu hanya sepertiga. Ada berapa banyak malaikat? Apakah lebih banyak malaikat dari manusia? Tadinya lebih banyak. Tadinya lebih banyak malaikat. Lalu sekarang masih mana lebih banyak sekarang manusia dari malaikat? Hah? Tak mungkin. Karena penciptaan itu baru seumur bumi ini. Sedangkan kerajaan surga udah dari awal Tuhan ada. Dari Tuhan awal berada itu udah lama enggak? Udah lama. Kalau di dalam ilmu pengetahuan namanya ilmu falak, ada berapa galaksi yang Tuhan ciptakan? Ada galaksi apa saja. Jadi, galaksi yang Tuhan ciptakan yang terakhir adalah galaksi bumi. Jadi sudah ada beberapa galaksi. Nah, kalau manusia sekarang berpikir dan berjuang untuk mengetahui apa sih galaksi bumi, maka mereka sekarang masuk ke ruang angkasa yang dapat dimasuki oleh galaksi bumi. Maka galaksi yang mereka tuju itu galaksi bumi, antara lain adalah bulan. Mereka mencoba mendekati galaksi-galaksi bintang, tapi karena terlalu jauh, maka manusia belum mencapainya. Baru galaksi bumi saja. Tapi galaksi yang diciptakan Tuhan lebih daripada galaksi surgawi dan galaksi bintang dan galaksi bumi. Masih ada galaksi yang masih. Nah, Tuhan mengetengahkan manusia sebagai ciptaan yang utama dari seluruh ciptaannya. Kenapa manusia ciptaan yang utama? Karena diciptakan bagaikan peta dan teladan Tuhan, bukan main. Dan Tuhan tidak rela manusia terus ada di dalam
kawasan di mana iblis ada. Oleh karena itu dari semula Tuhan mempunyai program keselamatan manusia, dan terakhir keselamatan manusia itu diproklamasikan ketika Dia datang. Sampai sekarang sudah ribuan tahun, sudah 2000 tahun Natal itu, dan Tuhan masih datang, nggak akan datang. Masih lama, tidak lama lagi. Tuhan menghendaki supaya manusia itu bersama-sama dengan Dia. Yang di hadapan mata kita itu adalah Tuhan menghendaki manusia bersama-sama dengan Tuhan 1000 tahun masa damai. Tidak lama lagi, tidak lama lagi. Dan sebelum itu terjadi, Musa dan Elia datang dulu melakukan penginjilan yang disebut penginjilan totalitas, sehingga 3 orang Majus yang pernah datang ke Bethlehem, warganya dari timur dan barat, utara, selatan akan diberitakan Injil oleh Musa dan Elia. Oleh karena itu Musa dan Elia belum meninggal. Musa meninggalkan bangsa itu di pinggir sungai Yordan, dan Elia meninggalkan Elisa dan berjumpa dengan Musa. Baik Musa dan Elia berjumpa saat Tuhan Yesus datang pada Matius 17 ayat 1 sampai ayat 10, 18. Jadi itu menandakan bahwa ini serius sejarah ini. Musa dan Elia akan datang dulu untuk memberitakan Injil secara totalitas kepada seluruh manusia. Harus tahu, semua orang harus tahu siapa Mesias, siapa Kristus. Tapi sebelum Musa dan Elia ada periode yang harus terjadi, yang harus dilakukan oleh gereja. Jadi gereja harus bersiap-siap juga sebelum Musa dan Elia datang. Dan itu sudah disampaikan oleh Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 2. Sudah diumumkan. Wahyu pasal 6 ayat 1-2 sudah diperingatkan kepada gereja, yaitu supaya orang-orang kudus, gereja yang kudus bersatu. Kan ini kan judulnya, supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Itu prosesnya. Ini proses. Jadi gereja Santos Asih menempatkan diri dalam gerakan Santosa Asih.
firman Tuhan oleh Holy Spirit menggerakkan Santosa Asih. Santosa Asih itu ada gereja, ada sekolah dan pendidikan, ada usaha-usaha, nanti ada klinik, rumah sakit, dan universitas. Jadi ini pasti terjadi. Kalian jangan pikir kalau kita doakan supaya berdiri Universitas Santosa Asih, jangan dianggap itu impian. Kalau kamu tidak berhasil ikut di dalamnya, ya kamu yang tidak ikut berhasil. Atau aku tidak sampai melakukannya, ya saya dipanggil Tuhan. Tapi Santosa Asih gerakan Santosa Asih akan terjadi. Dan Jublium Santosa Asih itu tahun 2055. Jublium. Nah, apakah itu sudah orang-orang kudus dan gereja yang kudus? Itu per bulan menuju menyambut pergerakan Santosa Asih yang ini ke depan. Jadi jangan berhenti berjuang. Mahasiswa yang sekarang jangan berhenti berjuang. Arti jangan berhenti Berjuang. Kamu jangan berhenti berjuang. Semua mahasiswa yang 8, yang 6, jangan berhenti berjuang. Kalian harus menjadi umat pemuji, penyembah, yang pendoa syafaat yang andal. Ya. 1 tahun ini kau belajar berdoa, 1 tahun ini belajar membaca, 1 tahun ini belajar bernyanyi. Bisa kan? Bisa kau selesaikan kau membaca dengan baik? Apalagi nanti ada bahasa Inggris kan? Jangan-jangan kalian nanti waktu saya akan programkan berbahasa Inggris di sini. Kalau belum tahun ini, tahun depan, tapi ada program. Hubertus, kau terus berjuang sampai kamu bisa membaca, memimpin pujian, bernyanyi, bahkan bisa bermain musik. Harus bisa. Sampai si Barto harus punya tempat bengkel yang lumayan. Harus dong. Jangan hanya bengkel macam begitu, kumuh, ya kan? Nah, saudara-saudaraku, kalau firman Tuhan ini menghendaki kita untuk supaya kita bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Banyak contoh-contoh dalam perjanjian lama perjuangan menjadi
umat pemenang, tapi tidak berhasil. Hanya gambaran, ya, seperti Yakub. Yakub itu berjuang menjadi umat pemenang. Apakah dia sudah diberi nama Israel, sudah berhasil jadi pemenang? Belum. Tapi nama sudah dapat. Nama Yakub sudah diberi, bukan Yakub lagi namanya, tapi Israel. Arti Israel adalah umat pemenang. Tapi apakah dia sudah pemenang? Oh tidak. Oh dia pindah ke Mesir, jadi orang asing di Mesir, dan keturunannya 400 tahun menjadi ujung-ujungnya orang Israel jadi budak di Mesir. Tapi namanya tetap bangsa Israel. Sampai sekarang bangsa Israel ada di sana, tetap tidak tenang karena berperang melawan Hamas, melawan Hizbullah, melawan bangsa-bangsa di sekitar Israel. Tidak tenang. Satu-satunya kunci untuk lebih tenang hanya bertobat. Lebih cepat bangsa Israel bertobat. Bertobat bagaimana? Menyesali perbuatannya yang menolak Yesus dan menyalibkan Yesus dan mengaku tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Akhirnya sampai hari ini bangsa itu tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena Yesus adalah Raja Damai. Yesus Raja Damai, mereka tidak terima. Mereka diudak-udak, di mana-mana diudak-udak. Seluruh dunia protes terhadap Israel sampai hari ini. Padahal sudah namanya Israel. Lalu siapakah kita? Kita adalah umat Israel rohani. Ini rohani. Jadi kau harus mencapai kerohanian. Disebut kalau tingkat kerohanianmu hanya sama dengan kerohanian ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak dapat melihat kerajaan sorga. Kita berpuasa aja malas. Gimana? Berpuasa saja sudah mengeluh. Padahal bangsa Israel itu berpuasanya kuat itu. Hanya yang tidak berubah, degil, keras kepala, dengan tekuk, dan belum menerima Mesias. Kalau berpuasa, rajin, membaca Taurat, rajin, tapi tidak menjadi pelaku firman. Padahal sudah diberi label, merek umat pemenang. Katanya dalam Alkitab kita adalah umat Israel rohani. Bagaimana itu? Artinya harus berjuang. Jangan berputus asa. Kita tetap berjuang. Contoh saya udah kasih tahu. Yakub, cucunya Abraham, sudah diberkati Tuhan, punya anak 12, 13 sama Dina.
karena kelaparan di Mesir harus pindah ke, karena kelaparan di tanah Kanaan harus pindah ke Mesir. Jadi semua tetap mengalami ujian dan cobaan, atau dengan kata lain tetap berjuang. Jangan pikir kalau kamu sudah jadi Kristen tidak berjuang, atau saya sebagai pastor, entah pastor apa saya ini tidak berjuang lagi. Tidak bisa. Om, saya bilang aja sama David siapin. Apa saya bilang? Piano, nggak disiapkan. Siapkan laptop, tidak disiapkan. Siapkan. Padahal dia tinggal ini piano segini, laptop segini, viola segini. Saya udah pernah beli dia piano yang paling bagus. Saya kasih dia piano, sekali seminggu pun tidak dipakai. 1 bulan tidak dipakai, 1 tahun tidak dipakai. Iya, saya periksa piano, kok udah mulai dimakan rayap. Ya udah saya jual. Saya beli 15 juta waktu itu. Sekarang tak tahu berapa. Tapi berapapun piano saya sanggup membeli. Berapapun piano saya sanggup. Saya sanggup. Maka saya udah suruh si B, jadi supaya kalau ada piano di sana, ada 2 pemain, ada yang mau belajar apa itu? Biola. Nanti saya bilang selanjutnya kita beli klarinet. Ada yang begini, ada 2 macam, ada yang gitu, ada yang banyak perjuangan kita menyelesaikan supaya jemaat Santosa Asih semakin hari dikenal Tuhan. Ini kali masih berjuang kita dikenal Tuhan. Tapi kalau mahasiswa-mahasiswa yang kita perjuangkan ini tidak mau diperjuangkan, ya Tuhan bilang, mana hasilnya? Mana buktinya? Jadi begitu. Siapa namamu? Mikael, Bu. Maka ditanya, mana buktinya Mikael? Ada anak lapor, mana buktinya? Artinya harus ada kemajuan. Tadi udah siapkan hati, udah bagus kan? Udah bisa memilih lagu. Jadi contoh yang paling jelas dalam Alkitab, seorang yang bernama Yakub menjadi Israel, belum menjadi Israel yang sesungguhnya. Semua masih tetap berjuang. Kita di tempat ini berjuang, di Amerika berjuang, di luar negeri berjuang, semua berjuang. Ya saya harus berjuang juga. Ada lagu untuk orang tua. Siapa tahu? Lagu perjuangan orang tua siapa tahu? Sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menggendong kamu. Ya, itu lagu itu sama saya itu, tapi saya pelan-pelan saja. Pelan-pelan, tapi pasti ya Tuhan. Ya Tuhan.
saya bilang ini baru setengah jalan. Kenapa saya belum tiba? Segala sesuatu ada waktunya. Saya pasti tiba. Jadi firman Tuhan hari ini memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, berpaling kepada jalan Yesus. Semua. Jadi pergumulan di zaman perjanjian lama dengan perjanjian di zaman perjanjian baru sekarang dan perjanjian di akhir zaman ini, Tuhan mengatakan kitalah umat pembeda, kita umat demi, kita anak perjanjian. Kita, tapi kita bereslah sampai beres. Ya. Iman mengalahkan dunia. Bapak orang beriman adalah Abraham. Tapi saya mau tanya, setelah Ishak menikah dengan Ribka, akibatnya Ishak pun berpisah dari Abraham, betul? Lalu di dalam kesendiriannya Abraham, ya Ismail sudah pergi sendiri, Ishak sudah punya istri, Ishak hanya sama Eliezer hambanya. Lalu tergoda juga kawan ini, opung ini, tergoda juga opung Abraham, karena ada juga pembantu-pembantunya, entah dari Damaskus, entah dari mana, si Ketura itu kan. Lalu dia kawinlah sama Ketura kan. Lebih dulu Abraham beranak dari Ketura daripada Ishak beranak Esau dan Yakub. Karena Ishak ternyata punya istri Ribka mandul. Bisa juga itu, Ribka mandul. Ayah dia harus berjuang juga, berdoa terus kepada Tuhan. Tuhan, aku kan anak perjanjian. Ini Ribka. Dan Ribka itu anak yang baik, saleh. Sampai dia ijak tiap malam. Sisa mana? Belum hamil saya. Akhirnya Abraham melihat juga anaknya Ishak kan, lebih dulu Ishak kawin sama Ribka, saya barusan kawin dengan Ketura, udah beranak, dan Ketura beranak 6 lagi. Jadi mantap juga Bapak Abraham itu kan. Tapi Ishak berakhir hanya sekali melahirkan langsung 2. Tapi stop lagi. Bayangkan. Jadi saya merenungkan peristiwa ini. Tapi dulu nanti kalau istri saya mendahului bagaimana? Saya bubarin, Pak. Bubarin. Lalu saya bilang, oh saya nggak mau ikut Abraham. Amin. Oh, saya tidak mau seperti Kalau Bapak keluar, Bapak kalian lagi.
Siapa? Kalau Ibu Norma tidak lebih dulu, saya tetap seperti sedia kala. Itu doaku. Saya berdoa, kuatkan dan teguhkanlah hatiku seperti Yosua pasal 9, ya kan? Kuatkan dan teguhkanlah hatiku. Walaupun saya sehat walafiat, kalau Ibu Norman dulu saya tetap berjuang sendiri dan banyak anak-anak. Mahasiswa wayang, umat Tuhan betapa kalau 1000 gereja, haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Tak dapat hidup tanpa dia. Saya ada maju di dalam pimpinan Holy Spirit. Jadi jangan kalian masih muda, tak perlu jelalatan kan? Dan nggak perlu cari-cari YouTube seks. Aduh, kotor kali YouTube itu. Kalau ketahuan sama saya begini. Kalau kalian tonton video porno di YouTube, awas. Hardi, tidak kan? Tidak. Kamu ketawa-ketawa. Kau lihat di YouTube Papua tuh. Pejabat daerah Papua itu jahat sekali karena suka porno. Kamu jangan alim-alim tapi serius. Serius tapi pasti kan di. Ya. Nah ini serius sih. Lo kebanyakan ketahuan. Harus di stop. Begitu itu datang yang begitu itu stop. Stop. Karena di dunia ini kita cuma sebentar. Tapi kalau kita tidak ikut Tuhan, di neraka tidak terhitung jumlah tahunnya selama-lamanya. Belum pernah ke neraka kan? Asal tahu saja bahwa neraka itu kematian kekal. Kematian kekal artinya tetap di neraka sampai selama-lamanya. Itu kematian kekal. Jadi saudara-saudara kita semua, kalian harus menjadi pejuang yang berhasil. Harus berhasil. Amin. Amin. Ya, Hardi. Amin. Amin. Kalau kau bernyanyi jangan berdiri lihat kan, nggak percaya diri kau. Kau udah sendiri di sini bernyanyi lihat dulu kiki. Nggak percaya diri. Kau usah bernyanyi aja, serius. Semua harus serius. Harus kalian menampilkan kesungguhan. Bahwa firman Tuhan hari ini kita akan membaca yang terakhir ya, yaitu ayat 12 sampai ayat 18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Ini ayat ini membuat kita tidak ngantuk, tidak ketiduran, tidak jemu-jemu, karena disebut ada PR kita yang melekat pada diri kita. Kenapa melekat pada diri? Karena kita sudah perjamuan Kudus.
Karena yang udah perjamuan kudus artinya bahwa tubuh dan darah Yesus mengalir pada diri kita, bahwa roh Tuhan ada pada kita, maka kita dapat melakukan ini. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kamu sudah dibaptis dalam nama Tuhan. Kamu sudah makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kamu sudah diberi oleh Roh-Nya. Maka kamu dapat melakukan ini. Saya baca ayat 12, saudara ayat 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, saudara. Karena orang yang mengerjakan di dalam kamu, baik omongan maupun pekerjaan menurut kerenaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada berbaik dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang artinya dan yang sesat ini, sehingga aku bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Sama-sama. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Kenapa Paulus dapat melakukan ini? Kenapa kita tidak dapat melakukan ini? Padahal sama-sama kita telah perjamuan kudus. Karena pikiranmu menerawang terus berangan-angan. Menerawang nggak perlu, tidak sungguh-sungguh. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Itu dalam reform. Di dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah, tetapi kita bertekun, berlutut di hadapan Tuhan, supaya sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Jadi kalau begini, kapankah ada perubahan dalam hidupmu? Kapan? Kapan kau mengalami perubahan? Kau harus berjuang. Kapankah kau mengalami perubahan? Kapan? Jangan jawab saya kapan-kapan. Kapan kamu mengalami perubahan? Sejak kau mendengarkan firman Tuhan hari ini, sejak kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita harus berubah. Amin. Amin. Jadi kalau kita sudah diberi kali firman Tuhan, maka kita pasti dapat melakukan kewajiban kita yang taat dan setia. Jadi kalaupun kau bubar dari sebentar lagi, bukan berarti kau bubar tidak terikat kepada firman.
Setialah sampai mati. Kamu setia, kita pulang dari sini langsung itu lupa semua. Berjuang, itu namanya berjuang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan menjamu kami dengan firman kehidupan. Firman-Mu ya dan amin. Gerakkanlah hati kami menjalan. Gerakkanlah hati kami terus berjuang sampai akhir. Supaya kami tidak lengah, tidak pengaruh, tergelincir, tidak jatuh. Tapi kami kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih sebuah kami. Haleluya. Semua berkata amin. Amin kepada firman Tuhan. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri untuk sama-sama kita mengakuan iman Rasul. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Kuasa ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari darah Kudus, lahir dari anak Maria, yang dikandung pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang, dan hidup yang kekal. Amin. baik, kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kepada petugas ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang penuh kasih kepada hari ini. Tuhan, kami mau persembahan, kiranya tanya-tanya memberi, ada yang tidak memberi. Tuhan yang memberi, Tuhan kembalikan 30, 40, 100 kali lipat. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kudus, dan kami menyerahkan semua dosa dan dosa ini. Kami siap mau persembahan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sambil menjalankan persembahan kita menyanyikan pujian ini, betapa hatiku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memiliki hanya ini Tuhan.
Bahkan hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku sebagai hidupku, sebagai alatmu seumur hidupku. Baik, kita masuk doa syafaat kepada petugas. Silakan. Kita menyanyikan lagu nyanyi ini, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita arahkan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengawali ibadah kami di tahun 2024 ini semuanya karena berkat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk itu Tuhan, kami naikkan setiap doa-doa kami kepada Bapa. Kami yakin dan percaya Allah akan menjawab semuanya tepat pada waktunya. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Bapak. Biarlah seluruh pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke pemimpin yang di daerah, seluruh jajaran presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, semuanya Tuhan. Tuhan memberikan pertobatan, memberikan hikmat dari Tuhan untuk mereka semuanya menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk pemilihan presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari bulan depan. Tuhan Yesus, kami melipat tangan kami memohon, biarlah Tuhan Engkau memilihkan presiden yang takut akan Tuhan Yesus Kristus, yang menolong setiap umat Tuhan untuk semakin mengenal, mendekat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh keamanan Tuhan yang sudah ada. Biarlah Tuhan seluruh jajaran-jajaran Polri, TNI Tuhan, Angkatan Udara, Darat, Laut, semua bertugas dengan baik dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Biarlah dijauhkan dari ajaran-ajaran yang memecah belah NKRI. Kami berdoa juga untuk orang-orang kudus, para penginjil-penginjil Tuhan, yang saat ini tertekan dan teraniaya karena pemberitaan kebenaran. Tuhan kiranya membuka jalan
Berikan mereka roh keberanian untuk terus memberitakan Injil. Dan kami percaya melalui pelayanan mereka, Injil Kristus sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Bapa di surga, kami berdoa untuk PT Santosa Asih Jaya. Kami berdoa untuk seluruh komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan-karyawati yang berada di kantor, dan juga mereka yang bekerja di lapangan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dalam nama Yesus. Tuhan berikan kejujuran, jauhkan dari korupsi. Tuhan jauhkan dari kecelakaan. Kami percaya para karyawan yang bekerja sampai jauh malam, Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menolong, menopang, menjaga mereka sehingga mereka terjaga, Tuhan. Kami percaya keluarga mereka yang menunggu di rumah terus mendoakan keluarga ini, Tuhan. Dan kami percaya mereka bisa bertemu dengan anak, suami, istri, dan apapun Tuhan yang mereka idam-idamkan dalam keluarga mereka. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk proyek yang saat ini sedang dikerjakan dimanapun, Tuhan, di seluruh Indonesia, mulai dari barat sampai ke timur. Tuhan memberkati seluruhnya agar proyek-proyek ini bisa bekerja dan juga selesai pada waktunya. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk tender-tender yang akan dilakukan pada tahun 2024 ini. Tuhan menolong, memberkati. Apapun Tuhan, Engkau yang sudah menolong, memberkati sehingga tender-tender ini bisa didapati oleh PT SAJ. Berikan hikmat, Tuhan, buat seluruh direksi, Tuhan, yang sedang membuat kerjasama untuk tender-tender ini. Kami percaya itu semua bisa dilaksanakan dan menjadi bagian dari pekerjaan PT Santosa Asih Jaya. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk tagihan-tagihan atau apapun masalah yang saat ini dialami oleh PT Santosa Asih Jaya. Tuhan menolong, memberkati, berikan hikmat untuk seluruh direksi untuk bisa apapun itu, Tuhan, baik itu pengembalian dana, retribusi, atau ada masalah-masalah artefak dan semuanya. Kami percaya Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk PT Riau Asih Jaya, Koperasi Santosa Asih Agape, PT Tunas Berkat Sentosa, dan PT Multikarya Tusindo. Kami berdoa biarlah Tuhan koperasi ini bisa berjalan dengan pertolongan Tuhan. Berikan hikmat untuk para pengurus untuk mengembangkan dan melihat kesempatan untuk mengembangkan koperasi ini, Bapak. Kami juga berdoa untuk PT TBS yang saat ini sedang menjalankan proyek di Palu yang bekerja sama dengan PT Santosa Asih Jaya. Tuhan juga memberikan pertolongan, ini akan selesai tepat pada waktunya, dan Tuhan tambahkan lagi proyek untuk PT TBS. Berikan hikmat untuk seluruh pengurus dan direksi dan juga karyawan. Untuk MKT juga Tuhan kami berdoa, berikanlah pertolongan Tuhan, berikan proyek untuk mereka laksanakan agar PT ini bisa terus bekerja dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk STT KSM Santosa Asih di tahun ini, Tuhan. Kami berdoa bila akan terjadi pergantian ketua STT, Bapak, kami berdoa Tuhan berikan hikmat bagi kami semuanya untuk biar siapapun Tuhan yang akan terpilih adalah pilihan Tuhan yang terbaik. Dan kami berdoa untuk seluruh mahasiswa. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak semester 8 yang sudah berangkat PPL, yang akan berangkat PPL. Tuhan berikan hikmat, keberanian, menyatakan kebenaran dimanapun mereka berada. Berikanlah pertolongan, pengertian bagi mereka untuk menempatkan diri dengan baik di gereja-gereja, bekerja sama dengan pendeta dan juga ibu bapak gembala, majelis gereja, jemaat-jemaat, sehingga mereka mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Bapak buat anak-anak kami juga semester 6 yang masuk dan mereka akan membuatkan proposal skripsi. Berikan hikmat bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk terus kami berdoa untuk anak-anak semester 4 dan juga semester 2. Berikan terus kepada mereka perjuangan, jauhkan dari rasa putus asa, rasa tidak bisa, tidak mampu. Biarlah anak-anak kami ini melihat bahwa kebesaran Tuhan ada dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk penginjilan dan juga di mana Tuhan kami merindukan Kau membangun gereja kami Tuhan, Santosa Asih. Bapak, ini kami Tuhan, seluruh DPP Tuhan Engkau memberkati, dan juga seluruh pastor-pastor Tuhan, penginjilan-penginjilan Tuhan, itu kami berdoa, kami percaya Tuhan itu tertanam dalam setiap hati kami hamba-hamba Tuhan. Bapak pastor, ibu pastor Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan di seluruh Indonesia.
Kami percaya gereja-gereja ini Tuhan terus akan bertumbuh sehingga 100.000 penginjilan, 100 gereja. Kami percaya Tuhan akan memberkati ini. Terima kasih Bapak. Bapa di surga, ampunkan kami atas segala dosa, kesalahan kami yang mendukakan hati Tuhan, agar itu tidak menghalangi kami untuk menerima Tuhan. Terpujilah nama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita sempurnakan doa syafaat kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Hosana sumber berkat. Amin. Arahkanlah hatimu, pikiranmu, jiwamu dan rohmu untuk menerima berkat Tuhan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yehova memberkati engkau dan melindungi engkau. Roh Tuhan, Holy Spirit, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung segala zaman, baik di bumi maupun di surga, Tuhan Alfa dan Omega, mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Silakan duduk bersatu. Tariklah nafas dari Holy Spirit. Karena nafas dari Holy Spirit adalah nafas kehidupan yang memimpin hidupmu kepada kebenaran menuju jalan Yesus kekekalan. Satu selesai. Shalom.